Kalian pasti tahu kan dengan istilah tumbal proyek. Konon tumbal proyek ini dilakukan sebagai bentuk persembahan kepada sesuatu agar proses pembangunan menjadi lancar. Nah, biasanya yang dipersembahkan itu adalah kepala kerbau atau bisa saja manusia. Kalian sendiri percaya nggak sih kalau tumbal proyek ini benar-benar ada? Mungkin untuk beberapa orang, tumbal proyek ini dianggap hanya sebagai mitos atau candaan di sosial media. Tapi tidak sedikit juga orang yang percaya dengan hal ini. Ya, terlepas kalian percaya atau enggak, tumbal proyek ini sudah menjadi mitos yang mengakar dari zaman dulu. Bahkan bukan hanya di Indonesia aja, di negara-negara lain juga ada yang dinamakan tumbal proyek, seperti contohnya di Jepang. Nah, kalau di Jepang, praktik tumbal proyek ini disebut dengan hitobashira, yang berarti pilar manusia. Dari namanya aja udah jelas ya, pilar manusia. Berarti yang dipersembahkannya adalah manusia, bukan yang lain-lain kayak kepala kerbau atau kepala kambing. Sama seperti di Indonesia, praktik hitobashira ini dilakukan dengan tujuan agar bangunan yang dibangun menjadi kuat, kokoh, dan stabil. Diyakini juga praktik ini akan melindungi bangunan dari kehancuran akibat bencana alam atau serangan musuh saat terjadi perang. Dalam praktik hitobashira, biasanya seseorang akan dikubur hidup-hidup di dalam konstruksi bangunan sebagai bentuk persembahan kepada dewa. So, di video kali ini, aku akan membahas beberapa bangunan di Jepang yang menggunakan praktik hitobashira saat pembangunannya. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, catatan tertua mengenai hitobashira dapat ditemukan dalam buku Nihon Shoki atau The Chronicles of Japan. Buku ini menceritakan sebuah kisah hitobashira yang terjadi pada tahun 325 Masehi saat Jepang masih berada di bawah kekuasaan Kaisar Nintoku. Jadi gimana cerita dari hitobashira pertama ini? Pada tahun ke-11 pemerintahan Kaisar Nintoku, banyak pemukiman warga yang hancur karena bencana banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Kitakawa dan Sungai Mamuta. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, sang kaisar memerintahkan untuk membangun tanggul di kedua sungai tersebut. Namun saat proses konstruksi dilakukan, tanggul tersebut terus-menerus runtuh. Kemudian tidak lama dari itu, Kaisar Nintoku bermimpi bahwa dia harus menumbalkan 2 orang manusia kepada dewa yang ada di sungai-sungai tersebut agar tanggul bisa berhasil dibangun. Dalam salah satu mimpinya juga, sang kaisar diberitahu siapa kedua manusia yang harus ditumbalkannya itu. Mereka adalah Kawakubi dari Provinsi Musashi dan Koromonoko dari Provinsi Kawachi. Tidak lama dari itu, kaisar pun memerintahkan penangkapan Kawabuki dan Koromonoko. Kawabuki yang tidak bisa apa-apa hanya pasrah ketika dirinya dilemparkan ke dalam sungai Kitakawa. Berbeda dengan Kawabuki, Koromonoko tidak diam begitu saja. Pada hari pengorbanannya, Koromonoko membawa 2 buah labu bersamanya. Dia berkata bahwa dirinya akan dengan senang hati dilemparkan ke dalam sungai jika para dewa bisa membuktikan kalau mereka adalah dewa yang sesungguhnya. Untuk membuktikannya, dia meminta para dewa untuk menenggelamkan labu yang akan dia lempar ke dalam sungai. Jika labu itu tidak tenggelam, berarti mereka bukanlah dewa yang sesungguhnya. Dan benar saja, labu itu tidak tenggelam saat dilemparkan ke dalam sungai. Dan pada akhirnya, Koromonoko tidak jadi untuk dikorbankan. Walaupun hanya 1 orang yang berhasil ditumbalkan, pembangunan tanggul tersebut tetap dilanjutkan. Dan ternyata tanggul tersebut tidak runtuh lagi seperti sebelumnya. Salah satu kastil tertua di Jepang yang diyakini menggunakan hitobashira dalam pembangunannya adalah Kastil Maruoka yang terletak di prefektur Fukui. Kastil ini dibangun oleh seorang komandan samurai yang bernama Shibata Katsutoyo pada tahun 1576. Dikisahkan saat pembangunannya, dinding kastil yang terbuat dari batu tidak bisa berdiri dengan kokoh. Tidak peduli seberapa sering para pekerja memperbaikinya, dinding batu tersebut terus-menerus runtuh. Oleh karena itu, salah satu pengikut
pengikut Shibata Kasutoyo menyarankan untuk melakukan Hitobashira. Tidak lama dari itu, mereka memutuskan untuk memilih seorang wanita bermata satu yang bernama Oh Shiju. Mengingat kehidupannya yang miskin, wanita beranak dua tersebut setuju untuk dijadikan tumbal kastil Maruoka dengan satu syarat. Dia meminta salah satu anaknya untuk dijadikan seorang samurai setelah kematiannya. Dia meminta hal ini agar anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih aman dan layak. Semua orang pun setuju dengan permintaannya dan pengorbanan pun dilakukan. Oshizu dikubur hidup-hidup dalam pilar utama kastil Maruoka. Tapi setelah kematiannya, anak Oshizu tidak pernah diangkat menjadi seorang samurai. Setelah peristiwa itu berlalu, setiap bulan April yang merupakan bulan di mana Oshizu dikorbankan, hujan deras akan membanjiri kastil Maruoka. Oleh karena itu, penduduk lokal menyebutnya sebagai air mata kesedihan Oshizu. Untuk menenangkan arwah Oshizu, para penduduk mengadakan festival persembahan makanan dan mendirikan monumen di halaman kastil Maruoka. Sejak saat itu, kastil Maruoka pun berdiri dengan kokoh dan baru mengalami kerusakan pada tahun 1948 saat gempa melanda Fukui. Infrastruktur selanjutnya yang diyakini menggunakan Hitobashira adalah jembatan Matsue Ohashi. Jadi ketika jembatan ini dibangun pada abad ke-17, prosesnya itu sedikit sulit karena dasar sungai Ohashi tidak terlalu kuat untuk menopang tiang-tiang jembatan. Bahkan bagian lain dari jembatan yang sudah selesai dibangun akan terus hancur karena tersapu arus sungai. Panjang cerita, akhirnya jembatan itu pun selesai dibangun. Tapi tidak lama dari itu, pilar-pilar mulai tenggelam dan banjir menghancurkan setengah dari konstruksi jembatan. Dan anehnya, seberapa sering diperbaiki pun, jembatan ini akan kembali hancur. Akhirnya setelah jembatan selesai diperbaiki, mereka memutuskan untuk memberikan pengorbanan manusia agar jembatan tidak hancur kembali. Dan yang akan menjadi tumbalnya adalah orang pertama yang menyeberangi jembatan tersebut sambil menggunakan hakama tanpa machi. Nah, hakama itu adalah salah satu bentuk dari pakaian tradisional Jepang. Sedangkan machi adalah bahan yang biasanya digunakan untuk mempertahankan lipatan hakama agar tetap terlihat rapi. Tapi kalau misalnya salah, tolong koreksi di kolom komentar, oke? Nah, pada saat itu, seorang pria bernama Gensuke yang tinggal di jalan Saikamachi melewati jembatan tersebut tanpa machi di hakamanya. Dia pun akhirnya menjadi orang yang dipilih untuk dikorbankan. Gensuke pun dikubur hidup-hidup di dasar sungai tepat di bawah pilar tengah jembatan itu. Dan benar saja, setelah pengorbanan Gensuke, jembatan Matsue Ohashi tetap berdiri tegak bahkan sampai hari ini walaupun sudah ratusan tahun berlalu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Gensuke, sebuah taman di dekat jembatan Matsue diberi nama Gensuke. Di sana juga dibangun batu peringatan yang didedikasikan untuk para korban meninggal saat pembangunan jembatan itu. Selain itu, pilar di mana jasad Gensuke terkubur diberi nama Gensuke Bashira. Nah, saking percayanya orang-orang dengan kisah ini, ketika sebuah jembatan baru dibangun pada tahun 1891, banyak penduduk desa setempat yang tidak mau mendekati area pembangunan jembatan karena takut dijadikan tumbal seperti layaknya Gensuke. Kastil selanjutnya yang diyakini menggunakan praktik Hitobashira adalah kastil Matsue yang terletak di prefektur Shimane. Menurut legenda setempat, saat pembangunannya di abad ke-17, dinding menara kastil yang terbuat dari batu terus-menerus ambruk. Oleh karena itu, para pembangun memutuskan untuk menumbalkan manusia agar bangunan kastil bisa stabil. Tidak lama dari itu, saat festival Bon digelar, para pembangun mencari orang yang cocok untuk dijadikan tumbal. Dalam keramaian, mereka memilih gadis cantik yang tengah menampilkan kemampuannya dalam menari bon yang sangat luar biasa. Para pembangun itu pun menculik wanita tersebut dan menyegel tubuhnya di dalam dinding kastil hidup-hidup. Sejak saat itu, kastil Matsue pun dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan lagi. Legenda mengatakan bahwa jiwa gadis tersebut menghantui kastil Matsue setelah selesai dibangun. Dan konon, setiap kali seorang wanita menari di jalanan Matsue, dinding kastil tersebut akan bergetar dengan sangat dahsyat. Oleh karena itu, sebuah undang-undang disahkan untuk melarang orang-orang menari di jalanan kota. Tapi setelah jangka waktu yang cukup lama, peraturan itu pun dicabut dan sekarang orang-orang sudah bisa menari di tempat umum. So guys, itu dia kisah Hitobashira atau tumbal proyek pada beberapa bangunan di Jepang.
Menurut kalian apa ini benar-benar terjadi atau enggak? Kalau menurut aku sendiri sih iya. Karena kisah-kisah ini ada dalam literatur, bahkan di beberapa bangunan itu terdapat tugu yang memang mencantumkan nama orang-orang yang menjadi korban dalam pembangunannya. Jadi jatuhnya itu bukan legenda lagi, tapi mungkin lebih ke sejarah. Nah sebenarnya masih banyak banget bangunan-bangunan di Jepang yang diyakini menggunakan praktik hitobashira. Seperti contohnya Kastil Nagahama di Prefektur Shiga, Kastil Ozu di Prefektur Ehime, dan Kastil Komine di